Istimewa, cukup disentil kecil Gibran runtuhkan pencitraan Puan JS. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ini memang memiliki karisma tersendiri. Aksi anak muda putra sulung Presiden Jokowi ini selalu menarik untuk dilirik. Entah mengapa saya merasa Mas Wali ini juga suka membaca opini dari teman-teman Seaworld loh. Wah, jadi pingin ngopi bareng. Pasalnya, opini Seaworld dan channel YouTube-nya jauh lebih hidup sebab bahasa yang disampaikan apa adanya. Serupa bahasa angkringan mewakili perasaan dan harapan rakyat pinggiran, bukan bahasa pengamat kelas TV dan media ternama yang terkadang justru timbulkan ambigu. By the way, ada yang menarik ketika menilik akun Facebook milik wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Gibran, sapaan akrabnya, memasang foto profil medsosnya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini tentu saja memancing reaksi dari para netizen yang memenuhi kolom komentar di unggahan Gibran tersebut. Saat saya mencoba masuk ke akun Facebook Gibran Raka Buming Raka, foto profil tersebut sudah dikomentari ribuan warganet dengan berbagai macam komentar khas netizen warga plus 62 dalam memberikan pendapatnya. Tajam, konyol, kocak, lucu jadi satu. Pertama, bagi saya foto profil wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini memiliki arti tersendiri. Saat PDIP melalui DPD dan DPC seluruh wilayah Indonesia diperintahkan untuk memasang ratusan hingga ribuan baliho dengan gambar Puan Maharani, idola para elit politik PDIP dengan biaya yang konon telan ratusan miliar, bahkan mungkin bakal menuju triliunan. Tapi oleh Gibran biaya sebesar itu seolah hancur lebur, cukup dengan memasang foto profil bersama Ganjar Pranowo melalui akun Facebook yang gratis. Gibran telah meruntuhkan harga diri seorang Puan Maharani. Bagaimana, istimewa sekali bukan? Itu foto profil bisa bertahan hingga 2024 pula, tak perlu bayar. Tuh, kurang cerdas apa coba? Sedang pemasangan baliho Puan Maharani seantero Nusantara itu untuk mengorbitkan yang bersangkutan ke kancah nasional menuju 2024. Maksud dan tujuan Puan yang didukung elit PDIP itu tak perlu pengamat untuk menilainya. Cukup masyarakat awam sudah paham maksud dan tujuannya. Pemasangan baliho yang sia-sia, hambur-hamburkan uang di saat pandemi membelit Ibu Pertiwi. Seolah Puan dan para elit PDIP sedang berendam atau keceh duit, sedang rakyat hanya dapat menyaksikan kebodohan tersebut. Kedua, pemasangan foto profil Gibran bersama Ganjar yang menggunakan masker sindir Puan Maharani secara telak masih berhubungan dengan baliho Puan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang tanpa masker. Coba saja perhatikan, jika pemasangan baliho itu memiliki muatan pesan terkait situasi saat ini, seharusnya tidak hanya cukup dengan kata-kata yang tertera, tapi gambar orangnya seharusnya pakai masker juga dong. Sungguh wagu, lucu ketika muatan pesan di dalam baliho menghimbau masyarakat pakai masker, tapi yang ngomong kok malah tidak pakai. Apakah pertimbangannya mukanya jadi tertutup sebagian? Kalau begitu, pesan yang disampaikan hanyalah seremonial dong. Topeng yang penuh bopeng demi raih kepentingan. Ini Ketua Bapilu PDIP saya rasa kurang smart dalam melihat kondisi terkini. Ketiga, Gibran Raka Buming ini memang betul-betul gigih dan berani, sesuai dengan namanya. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, Megawati, Puan Maharani, Effendi Simbolon, Masinton Pasaribu dan elit PDIP yang lainnya justru menyerang pemerintahan Jokowi. Ini partai padahal bukan oposisi, tapi anehnya ikut genit dan menggigit presiden yang dari partainya sendiri. Jika itu sebuah strategi untuk menaikkan nama Puan Maharani agar lebih dikenal konstituen dan menunjukkan sikap kritisnya, sungguh blunder yang kebelinger. Seharusnya kalau memang memposisikan layaknya oposisi, sebaiknya tarik saja semua menteri PDIP di Kabinet Indonesia Maju. Habis perkara. Nah, Gibran telah menjawab cukup melalui foto profil atas kritikan elit PDIP terhadap pemerintahan Jokowi. Seakan Gibran hendak berkata, kalian bacot saja kerjaannya, action dong. Makanya, foto yang dipilih Gibran dan Ganjar sedang jalan beriringan, disinyalir foto tersebut diambil saat di lapangan temui warga. Keempat, foto profil Gibran bersama Ganjar jelas dukungan kepada Gubernur Ganjar Pranowo terkait dengan 2024. Gibran tidak terpikat dengan Puan, tapi Ganjar. Gibran tentu memiliki sudut pandang tersendiri, mengingat sebagai wali kota, ia dapat merasakan dan melihat sendiri bagaimana Ganjar Pranowo bekerja secara kesungguhan untuk warga Jawa Tengah yang dipimpinnya. Memang diketahui kalau Gibran di wilayah Solo Raya, baliho Puan Maharani terpasang di pinggir-pinggir jalan. Bahkan Gibran juga ikut terlibat, tapi itu semua semata perintah dari partainya. Tapi kalau soal chemistry, hatinya diberikan kepada Ganjar Pranowo. Jelas langkah Gibran sangat elegan, menjungkir balikan keadaan.
Para elit PDIP telah susah payah naikkan elektabilitas Puan, tapi cukup dengan sentilan kecil saja. Mereka, para elit itu nangis berjamaah luar biasa smart. Kelima, jika Megawati menggunakan anaknya Puan Maharani dan para elit PDIP yang seperti dicocok hidungnya itu manut dan serang Jokowi dengan membabi buta, memanfaatkan situasi yang butuh sinergi, maka Jokowi pun bisa menggunakan anaknya untuk menjawab tantangan tersebut. So, apakah pemasangan foto profil bersama Ganjar Pranowo seizin Jokowi? Ya sudah pastilah, guru politik Gibran adalah bapaknya sendiri. Dan ingat, mereka adalah dua lelaki Solo Tulen yang sangat paham simbol-simbol warisan leluhur untuk berkomunikasi. Bagaimana menurut? Misteri kelebihan bayar, cara aman korupsi Anies, mengapa KPK tidak bisa endus? Ditulis oleh Mr. Naibaho di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Ternyata kelebihan bayar menjadi senjata ampuh Anies untuk meraup keuntungan dari berbagai mega proyek maupun proyek menengah. Kata-kata kelebihan bayar belakangan ini kerap kita baca. Bagaimana tidak, dalam 2 hari ini saja berdasarkan temuan BPK alias Badan Pemeriksa Keuangan, ada 2 temuan kelebihan bayar dilakukan Pemprov DKI. Pertama, pada tanggal 5 Agustus, BPK menemukan adanya pemborosan anggaran Pemprov DKI Jakarta atas pengadaan pembelian masker respirator N95 hingga 5 miliar rupiah. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI tahun 2020. Dalam laporan tersebut menjelaskan Pemprov DKI melakukan pembelian masker dengan jenis yang sama kepada 2 perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK, tapi harganya berbeda. Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai 5 miliar 850 juta rupiah, tulis Pemut Aryo Wibowo, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI menaikkan kontrak pembelian masker 3 kali kepada PT IDS dengan total 89.000 masker. Pembelian pertama sebanyak 49.000 buah masker dengan harga satuan senilai Rp70.000. Kedua, 30.000 buah dengan harga satuan Rp60.000. Dan ketiga, membeli 20.000 buah dengan harga satuan Rp60.000. Lalu ternyata Pemprov DKI juga membeli masker sejenis kepada PT ALK sebanyak 195.000 buah masker dengan harga satuan barang Rp90.000. Padahal BPK mengkonfirmasi ternyata PT IDS sanggup memenuhi pengadaan masker sebanyak 200.000 buah, tapi Pemprov DKI melakukan pembelian kepada PT ALK. Kemudian BPK juga mengungkapkan Pemprov DKI kelebihan bayar pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan 2 penyedia jasa pengadaan alat tersebut dengan merek serupa dalam waktu berdekatan tapi harganya berbeda. Bahkan lebih aneh lagi, Anies ternyata masih melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah pada pegawai yang telah meninggal dunia atau pensiun pada 2020. Wah, sungguh terlalu bukan? Anggaran DKI diboroskan dan dihambur-hamburkan. Tujuannya untuk apa? Mengapa istilah kelebihan bayar jadi populer di eranya? Dan paling anehnya, yang dapat mengendus ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa bukan KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi? Sengeri apakah nama Anies Baswedan di kalangan KPK sehingga tidak tersentuh? Lantas, sudah sering melakukan blunder kelebihan bayar, mengapa BPK masih doyan memberikan WTP alias wajar tanpa pengecualian kepada Anies ya? Sampai 4 kali berturut-turut. Apa pertimbangan BPK? Tidak hanya 1 atau 2 kali dan 3 kali, Anies sudah sering kali membuat program kelebihan bayar. Bahkan sewaktu jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum dipecat Presiden Jokowi, Anies kala itu masih menggunakan kata over budgeting, di mana Menteri Keuangan menyebutkan bahwa Kemendikbud di tangan Anies membuat kelebihan anggaran hingga 23,3 triliun rupiah dalam penyusunannya. Ini diungkapkan oleh Menkeu sendiri pada Agustus 2016. Sebelumnya, tahun 2015, Anies juga melakukan dugaan korupsi hingga resmi dilaporkan ke KPK soal penyimpangan dana pameran buku di Frankfurt, Jerman senilai 146 miliar rupiah. Namun sampai sekarang, pelaporan yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif LSMG ACD, Andar Manggata Situmorang, entah bagaimana realisasinya oleh KPK. Yang ada kala itu, KPK berkata masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut lagi, ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi. Tapi masa sudah 5 tahun lebih laporan dan penyelidikan ini tidak ada di titik terangnya?
Ya wajarlah seorang Anies Baswedan makin merajalela melakukan aksi kata-kata kelebihan bayar menjadi tren dengan perilakunya dalam pekerjaannya saat menata ibu kota DKI Jakarta. Anies makin tidak terkontrol menjelang masa jabatannya habis. Entah kemana semua uang kelebihan bayar itu mengalir. Yang pasti, tren ini berlanjut hingga temuan BPK terhadap kelebihan bayar ala Anies yang pastinya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sementara warga DKI tidak pernah merasakan apa manfaat program Anies. Anies juga diketahui melakukan kelebihan bayar terhadap sejumlah proyek lainnya, seperti subsidi yang disetor kepada BUMD PT Transjakarta, kelebihan 415 miliar rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dalam pembelian alat pemadam kebakaran. Selisih uang lebih yang disetorkan Anies mencapai 6,5 miliar rupiah. Pengadaan sejumlah alat pemadam kebakaran itu dilakukan lewat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019, BPK menyebutkan ada 4 paket pengadaan yang pembayarannya melebihi nilai uang yang seharusnya disetorkan. Pertama adalah pembelian unit submersible yang memiliki harga real 9 miliar rupiah dan nilai kontrak 9,7 miliar rupiah. Maka ada pembayaran dengan selisih 761 juta. Kemudian unit quick response dengan selisih harga 3,4 miliar rupiah. Sebab harga real alat itu adalah 36,2 miliar rupiah dan nilai kontrak 39,6 miliar rupiah. Lalu Gulkarmat juga membeli unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan harga real 7 miliar rupiah dan nilai kontrak 7,8 miliar rupiah. Selisih uang yang kelebihan pembayarannya adalah 844 juta rupiah. Terakhir adalah unit pengurai material kebakaran, harga real 32 miliar rupiah. Nilai kontrak 33 miliar rupiah, selisihnya 1 miliar rupiah. Usai banyaknya program-program Anies yang melempem dan menghabiskan anggaran entah kemana, semisal Formula E yang triliunan itu tapi tak mendapatkan efek apa-apa, yang mana mendingan dananya digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Lem iPhone yang dianggarkan untuk mengelem penduduk DKI Jakarta agar tidak teriak kencang-kencang selama kepemimpinan Anies, getah bambu, rumah DP 0% dan sederet anggaran negatif lainnya, belum juga ada satupun yang tersentuh KPK. Apakah KPK tuli atau melempem di hadapan Anies? Seberapa takutnya KPK akan Anies? Padahal jika hanya karena novel, bahkan novel sudah ketahuan tidak lulus TWK, apakah pengaruhnya masih luar biasa di KPK? Adalah pembuktian bahwa KPK tak bertekuk lutut di hadapan Anies harus segera dibuktikan oleh KPK. Terserah KPK mau dari mana menyelidiki kasus korupsi Anies, mau dari Formula E atau mau dari kelebihan bayar. Ini PR berat buat KPK dan juga pekerjaan rumah berat bagi para stewardess untuk mendengungkan kasus korupsi Anies agar segera terbongkar dan diperiksa KPK. Mengapa? Alasannya sederhana, jika kebiasaan Anies ini lolos, maka tak menutup kemungkinan kepala-kepala daerah berlomba-lomba meniru gaya Anies, bukan? Akan sangat banyak berguru gimana caranya melakukan kelebihan bayar tanpa ditangkap KPK, bukan? Ayo KPK buktikan tidak tebang pilih mengusut kasus korupsi. Bagaimana menurut Anda?